dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan topik memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 dan 3. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami
58 ayat 1 dan 2. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1. Yang sedang kami hadapi
Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami, supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang, adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injilmu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pimpinan negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, peliharalah dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu
duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 541 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di mana Engkau masih memberkati kami hari lepas hari hingga pada saat ini, di mana kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami umat yang percaya kepadamu di seluruh dunia datang kepadamu untuk memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Ya Tuhan Yesus, kami pada hari ini memperingatinya ya Tuhan. Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami kelak. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami seluruh umat yang percaya kepadamu dapat merendahkan hati dan pikiran kami untuk kami datang percaya kepadamu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang percaya. Kau akan kelak Tuhan menyediakan kami di tempat di surga. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami bawakan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ya Tuhan Yesus yang dilanda virus COVID-19. Sudah banyak ya Tuhan Yesus yang korban akibat virus tersebut. Apapun penyebab virus COVID-19 itu kami tidak tahu. Tapi kami Tuhan datang kepadamu dengan segala kerendahan kami. Jadi yang mustahil ya Tuhan Yesus. Begitu banyak penderitaan yang sudah kami alami. Sudah dialami oleh saudara-saudara kami. Sudah dialami oleh orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, kuatkanlah hati dan pikiran kami bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami. Di balik semua kejadian pandemi COVID-19 ini Tuhan, Tuhan akan menyediakan berkat yang terbaik kepada kami. Tuhan akan tidak membiarkan kami senantiasa mengeluh dan ketakutan. Tapi kami berharap ya Tuhan Yesus bahwa pandemi COVID-19 ini Kau akan sudahi. Ya Tuhan Yesus, begitu juga dengan rumah tangga, lepas rumah tangga. Engkau berkati Tuhan, Engkau lawat seluruh jemaat HKBP Kota Bumi dimanapun mereka berada. Jangan Engkau biarkan mereka menderita ya Tuhan Yesus, tapi Engkau topang ya Tuhan, agar jemaat-Mu HKBP Kota Bumi khususnya ya Tuhan dapat tertolong melalui kejadian yang mereka alami, sehingga mereka Tuhan semakin dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami, pahala Dom ya Tuhan. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahwa kami pahala Dom dari mulai Sintua sampai pendeta ya Tuhan dapat bersatu hati
kaum ini dapat bersatu dan terberkati. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman permintaan ini, Rustam Simangusong dapat berkata-kata sesuai dengan yang Kau kehendaki dan semakin banyak orang yang terselamatkan. Ya Tuhan Yesus, banyak permohonan kami. Tapi sebelum kami memohon, Engkau Maha tahu apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, dosa yang kami lakukan, dosa apapun itu ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu Tuhan. Ampunilah dosa yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, supaya berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami tidak terhalang akan kami terima. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan Yesus, hanya kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 130 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini kita bersuka cita dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan disapa dengan firman Tuhan dari kitab Injil menurut Markus pasal 16, dimulai dari ayat 15 berakhir pada ayat 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, tentu kita pernah melihat seseorang yang akan meninggal dunia, atau orang-orang yang terdekat dari kita atau keluarga kita. Tentunya kita pernah melihat ketika seseorang itu akan meninggal.
Terlebih ketika kita menjumpai mereka di ruang ICU di sebuah rumah sakit, atau ketika dia akan mendekati saat-saat ajal terakhir. Tentunya selain berdoa, hal yang paling sering dilakukan adalah menanti pesan-pesan terakhir. Apalagi kalau orang tua zaman dahulu kala, ketika dia akan meninggal, dia akan menyampaikan pesan ataupun buah yang sangat berharga bagi keturunannya. Tentunya pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal dunia atau yang akan pergi jauh dan lama biasanya akan mendapat perhatian lebih kuat ketimbang dari perkataannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari, nas kita hari ini juga menampilkan peristiwa para murid yang berkumpul bersama Yesus menjelang Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik dari dunia ini. Pada saat itu pula Yesus memberikan wasiat atau perintah atau petunjuk yang sangat penting, yaitu agar para murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Injil yang diberitakan adalah berita tentang kabar baik Yesus. Setiap murid Yesus, termasuk kita saat ini sebagai orang percaya atau pengikut Kristus atau orang Kristen, disuruh, dipanggil untuk menjalankan tugas pemberitaan Injil. Dan pemberitaan Injil itu harus diterjemahkan sebagai usaha untuk memberitakan atau memberi kabar gembira kepada orang yang sedang sakit, kepada orang yang sedang menderita dan miskin, didasari oleh cinta kasih yang tulus sebagaimana kasih Kristus kepada dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tentunya kita semua yang berkumpul hari ini sudah pernah mendengarkan perintah agung Tuhan Yesus ini atau amanat agung Tuhan Yesus ini. Pastinya kita sudah mendengarnya dimulai kita kanak-kanak atau dimulai ketika kita belajar tentang agama. Oleh karena itu, ini adalah perintah terakhir dari Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Sama seperti kita pasti melakukan permintaan terakhir, sama seperti orang yang mau meninggal tadi, tentunya harus melakukan apa yang Yesus inginkan kepada kita untuk kita lakukan. Terlebih hal tersebut adalah permintaan yang terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, segala ciptaan. Jadi bagaimana cara kita untuk pergi ke seluruh dunia? Haruskah kita menjadi seorang misionaris? Haruskah kita menjadi seorang penginjil yang pergi dari sebuah daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil? Atau kita akan pergi ke suku-suku terkecil? Kalau di Banten ini suku terkecil ya pasti suku Baduy kali ya Bapak Ibu ya, atau di pedalaman Lebak Banten ya, atau di sudut mana, atau ketika kita akan disuruh untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang sama sekali belum mengenal Yesus. Jika itu memang benar-benar panggilan Tuhan bagi kita, mau tak mau kita harus menurut kepada kehendak Tuhan. Atau mungkin saja kita belum bisa meninggalkan pekerjaan dan keluarga kita. Kita dapat membantu pelayanan pekabaran Injil di tengah-tengah gereja kita di tempat ini. Tapi menurut saya, jika kita benar-benar ingin menjangkau ke seluruh dunia, saat ini yang terutama dan yang terpenting adalah mengutamakan pelayanannya di gerejanya sendiri sebagai persiapan untuk memberitakan Injil untuk keluar atau bersendik untuk keluar. Sebelum kita bersendik untuk keluar, ada baiknya kita melaksanakan atau melakukan sendik ke dalam dulu, yakni ke dalam diri kita sendiri, keluarga kita sendiri,
komunitas gereja kita sendiri, dan jemaat kita sendiri. Baru kita akan berangkat mengabarkan Injil lebih luas lagi kepada seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini dalam zaman era digital 4.0, hari ini ada banyak metode yang dapat kita lakukan untuk memberitakan Injil Tuhan. Salah satunya adalah penggunaan internet atau teknologi yang dapat guna. Ada banyak sosial media yang kita miliki kan Bapak Ibu. Itu boleh kita gunakan untuk mengabarkan dari firman Tuhan setiap harinya, agar setiap orang yang membaca boleh terberkati dan merasakan damai sejahtera. Sama seperti yang kita lakukan hari ini. Pelayanan hari ini merupakan penggunaan media informasi atau teknologi secara tepat guna. Dan saya sangat bersyukur jikalau penggunaan media ini dipergunakan dengan baik. Alangkah baiknya dipakai untuk memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Bapak Ibu, saat ini juga kita begitu mudah mengakses, memperolehnya berita-berita atau khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari dunia maya. Asalkan kita mau membaca dan merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang masih ada keterbatasan. Tetapi coba kita pikirkan, jikalau orang-orang yang begitu mudahnya terkenal lewat pemberitaan sosial media, ya berarti dia benar-benar menggunakan penggunaan sosial atau media itu dengan tepat guna, supaya orang lain juga dapat merasakan pelayanan pengkabaran Injil atau membagikan sebuah postingan yang baik sebagai motivasi untuk orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu, hari ini juga kita ditantang lewat sosial media kita, manakah yang banyak untuk menjadi berkat bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri, atau justru menjadi kutukan atau sindiran bagi orang lain. Itu juga merupakan sebuah pekabaran Injil. Jadi pekabaran Injil itu Bapak Ibu tidak hanya sekelumit begini saja pengertiannya, tapi pekabaran Injil itu adalah luas pemaknaan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengatakan, memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Selagi masih ada kesempatan, karena akan ada waktunya di mana kita tidak mau menerima firman Tuhan karena mereka lebih memilih menuruti hawa nafsu. Oleh karenanya Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, waktu yang Tuhan berikan, beritakanlah firman Tuhan. Tugas kita sebagai pemberita Injil adalah beritakanlah. Sama seperti Yakobus mengatakan, tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi harus menjadi sebagai pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu. Bapak Ibu, dari bahasa aslinya kata beritakanlah memiliki arti memproklamirkan, memproklamasikan, mewartakan, memberitahukan atau membuat orang atau dunia ini menjadi tahu dan menjadi percaya, agar semua dunia mendengarkan dan menerima dari firman Tuhan. Kemudian kita akan mengajarkan kepada semua orang yang di sekeliling kita, sehingga orang mengerti keadaan dirinya yang berdosa dan bagaimana caranya agar terlepas dari ikatan dosa serta menerima keselamatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan sendiri telah berjanji kepada murid-murid dan kepada kita semua bahwa Tuhan akan memberikan tanda yang ajaib kepada orang yang percaya yang mau melakukan pekerjaannya. Memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sulit, tapi tidak akan sulit bagi mereka yang mau meminta pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Yesus di sini, Dia tidak akan takut walaupun ada ular atau racun, Dia tidak akan mati. Nah, apalagi alasan kita untuk tidak mau mengabarkan Injil. Paulus katakan, celakalah aku jikalau aku tidak mengabarkan Injil. Marcia mau molosoh barita barita Daud. Kita harus mengabarkan Injil agar orang lain
Oleh karenanya Bapak Ibu, inilah motivasi awal dan utama bagi kita. Injil yang kita dengar tidak hanya harus kita pegang sendiri, tapi harus berpindah kepada orang lain, yakni orang lain juga akan mendapatkan dan mengerti maksud dari Tuhan dan harus mengikuti teladan dari Yesus yang telah Dia berikan Yesus kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita tidak perlu mempermasalahkan bagaimana cara kita mengabarkan Injil. Apakah harus menjadi misionaris, apakah harus menjadi pendeta atau pengkhotbah atau penatua, ataukah membagi kehidupan kita ke orang-orang terdekat kita, ataukah mendukung doa dan dana bagi pekerjaan pengkabaran Injil, ataukah membagi ayat-ayat maupun tulisan-tulisan yang mengandung dari kebenaran firman Tuhan melalui media sosial. Apapun yang saudara pilih, selama kita lakukan dengan motivasi yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, itu merupakan pekabaran Injil dan berkenan di hati Tuhan. Sama seperti yang kita lakukan hari ini. Jikalau ini adalah dua pelayanan yang tulus untuk Tuhan, maka semua yang mendengarkan dari rekaman virtual ini akan terberkati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Oleh karenanya mari kita memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia selagi masih ada kesempatan, karena akan ada waktunya di mana manusia atau dunia ini tidak lagi akan menerima firman Tuhan karena mereka lebih menuruti hawa nafsunya, sehingga untuk mendengarkan hal-hal dari firman Tuhan tidak lagi menyenangkan telinga mereka. Mungkin mereka akan menutup telinga mereka, atau mungkin mereka tidak akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, setiap waktu dan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik atau tidak pun baik waktunya, beritakanlah Injil. Jadi tahu mahatai ditiki naude, nam doho ditiki nasone. Biarlah kita semuanya umat Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi kabar baik kepada siapapun dan segala makhluk di muka bumi ini. Biarlah lewat kehidupan kita semakin banyak orang yang melihat kebaikan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, tentunya kita semua sudah punya gadget yang canggih atau mempunyai komputer masing-masing di rumah. Mari pergunakan dengan baik untuk mengabarkan dari firman Tuhan. Itu juga adalah cara untuk memperluas pekabaran Injil di dunia ini. Tapi yang utama dan yang terutama adalah Injil itu sendiri adalah hidup kita yang berbuah manis kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini, agar kami memberitakan Injil kepada segala makhluk melalui sikap dan perbuatan baik kami. Biarlah Engkau yang menolong kami, agar kami menjadi buah yang manis dalam pemberitaan firman Tuhan, lewat perbuatan dan sikap kami sehari-hari kepada orang-orang yang berada di sekeliling kami. Ya Tuhan, hari ini lewat peringatan hari kenaikan anak Tuhan Yesus ke surga, kami semakin diingatkan kembali untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia ini. Biarlah kami menjadi pemberita-pemberita dari firman Tuhan, dimulai dari diri kami sendiri dan akan keluar kepada orang lain untuk memberitakan firman Tuhan agar semuanya menerima keselamatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami memohon perlindungan-Mu, memohon lawatan Tuhan terhadap kami umat-Mu yang saat ini menderita oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang memampukan dan memberikan ketabahan hati kepada kami jikalau kami rapuh dengan situasi dan kondisi ini. Tapi kami memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh dimenangkan dan dikuatkan oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan. Karena Tuhan sudah janji, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami umat kepunyaan. Inilah doa dan permohonan dan kerinduan kami melalui perantaraan anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 669 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan.
seperti memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, Dan kita dapat menjadi sasaran berkat Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya kota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar
mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.